Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Sesudah tadi kita dibangkitkan Allah kembali, dikembalikan roh kita untuk menjalani kehidupan mentaatinya. Sesudah kita mengalami kematian kecil, mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita ini Allah Subhanahu wa taala juga membantu kita dalam mentaatinya, untuk mentaatinya hingga akhir hayat kita, akhir dari kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas salat khusyuk. Bagaimana teknisnya? Salat khusyuk ini secara bahasa, khusyuk ini bisa diartikan al-inkhifad, merendahkan diri, seperti dalam surah Thaha ayat 108. Bisa juga diartikan al-dzul ya, atau khudu. Cuma dalam satu kitab yang saya pegang ini, khudu itu khudu tunduk, yang tunduk itu katanya adalah badan. Dzul kita merasa hina, merasa tunduk, merasa hina di depan Allah. Bisa juga diartikan sukun. Sukun dari kata sakana, tenang, diam, tak bergerak. Jadi orang khusyuk itu dia memiliki unsur merendah hatinya ke Allah, tunduk. Kalau khusyuk di dalam Quran disebut, digunakan Allah untuk merendahkan suara. Kalau khudu merendahkan, menundukkan badan gitu. Itu pula makna bahasanya kan. Sedangkan misalnya wa khasyatil aswatu lirrahman, dan mereka khusyuk merendahkan suaranya kepada Allah yang Rahman. Ya. Bisa juga khusyuk itu menundukkan pandangan. Khasyiatan absaruhum, surah Al-Qalam 43. Pandangan mereka tunduk ke bawah. Ini kalau makna secara bahasa ya. Jadi kalau kita ringkas, khusyuk itu memenuhi hati tunduk, tenang, badan kita pun tidak gerusak-gerusuk. Ya, kalau gerusak-gerusuk itu sebenarnya bahagian dari tanda hati kita tidak khusyuk. Ya. Terus zul, kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah-jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah subuh. Maka sebenarnya khusyuk itu kalau kita pahami, sebenarnya khusyuk itu letaknya di mana? Di jasad, di pikiran, atau di hati? Di mana letaknya? Jasad, di akal pikiran, atau di hati? Dua-duanya. Sebenarnya khusyuk itu adalah letaknya di hati. Ya. Kenapa disebut di hati? Di dalam standarisasi iman, dalam keimanan, ilmu iman, apabila kita mencapai haqqul yaqin, kalau ainul yaqin itu paling rendah, yakin dengan penglihatan, gitu kan? Penglihatan mata kepala. Di atasnya ada namanya ilmu yaqin, yakin dengan ilmu, dengan akal pikiran. Ada namanya haqqul yaqin, yakin dengan qalbu, mata hati atau fuad. Nah, itu baru mencapai puncak dia. Itu dalam yakin.
Khusyuk ini termasuk hal yang sangat penting karena Nabi SAW mengatakan, ya, setiap orang dia mendapat pahala sesuai dengan ibadahnya, sesuai dengan tingkat khusyuknya, ala qadri ma uqulihim. Bisa setengahnya, nisfuhu, bisa sepertiganya, sulusuhu, bisa rubu'uhu, seperempatnya, khumusuhu, seperlimanya, seperenamnya. Jadi kalau kita bahasakan sholat kita ini, Pak, bahagian-bahagian yang khusyuk itulah yang diterima Allah. Bahagian-bahagian yang tidak khusyuk itu terbuang. Kalau 2 rakaat tadi kita sholat gak khusyuk, wah, itu sholat kita seperti kain buruk yang dicampakkan ke muka kita untuk menghinakan kita. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau kita khusyuk, manfaatnya banyak, ya. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena amalan khusyuk itu, amalan salat khusyuk dia makbul. Jadi semua amalan kalau disertakan hati kita, roh kita, dia diterima oleh Allah. Doa pun gitu, Pak. Kalau kita berdoa kepada Allah, kata Nabi SAW, kullu doa makbulun, semua doa dikabulkan. Illa min qalbin ghafil, kecuali doa keluar dari hati yang lalai. Salat itu adalah berdialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dijawab Allah langsung kan? Hambaku memujiku. Dalam hadis kursi yang sahih disebut begitu, langsung dijawab. Karena dialog. Nah, saya buat perumpamaan gini. Kalau Bapak dialog dengan seseorang, temannya atau kawannya, atau mitra bisnisnya, atau bosnya, atau anak buahnya, atau siapa saja, ya, atau saya misalnya dialog dengan Bapak. Ketika saya ngobrol sama Bapak, saya gini-gini, hati saya ke sono, mata saya ke sana. Kira-kira Bapak tersinggung nggak? Hah? Ya pasti tersinggung lah. Ini Bapak ini ngomong sama aku tapi hatinya nggak kaku katanya. Nggak menghormatin orang, gitu kan? Pasti kita kalau orang ngobrol gitu, ini ngobrol sama aku Bapak enggak ini kita bilang. Ini nggak ada sopannya orang ini ngobrol, mukanya ke sana, hatinya ke sana. Akhirnya kita marah di dalam hati. Akhirnya kita pergi kan? Jelas ini manusianya, kan gitu. Tapi kalau kita ngobrol khusyuk, 2 arah, maka obrolan itu menjadi asyik, ya kan? Jadi khusyuk itu asyik, ngobrol 2 arah. Itu artinya untuk diri kita sendiri saja. Kalau hati orang yang kita ajak ngobrol itu gak ke kita, matanya ke sana kemari, hatinya ke orang lain, ngomong kita, katanya, apa tadi Pak? Kita ngomong lagi, katanya, katanya lagi. Akhirnya kita kesal sendiri, gak senang kan? Nah bagaimana dengan Allah? Begitu kita sholat, hati kita, pikiran kita ke sana kemari, ke rumah, ke mobil, ke kunci, kadang ke kompor gas mau meledak, ya kan? Kadang ke duitnya, hilang duit tadi kemana tadi, dompetnya lagi. Hari ini bisnis apa, hari ini hari Minggu mau ulang tahun anak, hari ini hari Minggu mau ngawinkan orang, cemana nanti dibuat, siapa diundang, hitung semua. Undangan apa yang mau dihadiri, ada 3 undangan, kemana dulu, mikir. Jakarta Barat dulu atau ke Jakarta Utara dulu, jalan mana, terbayang jalannya semua, enggak ke Allah. Udahlah. Maka dicampakkanlah sholat kita itu seperti kain burung. Amal soleh kita ini kalau kita sudah meninggal, dia akan menjelma seperti malaikat, ya, dan ialah yang menemani kita di kuburan. Cantik, tampan, indah. Kita pun kaget, kamu siapa?
aku adalah amalanmu semasa di dunia. Akulah yang akan menemanimu di kubur. Wah, ganteng, wangi, senang kita melihatnya, Pak. Tapi kalau amalan kita jelek, sholat kita enggak khusyuk, puasanya enggak jelas, ya zakatnya enggak, maka dia menjelma menjadi seperti hantu setan gitu kan. Makhluk gaib tapi dia bentuknya hitam, baunya minta ampun. Nah, itulah namanya kita dikubur. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam ilmu tasawuf ini kunci sebenarnya. Dalam ilmu tasawuf kita itu diajari ibadah kita itu makbul enggak gitu, diterima enggak. Sebenarnya Pak, kalau kita khusyuk, sholat kita pasti makbul, diterima gitu. Karena kan dibilang Nabi tadi, setiap orang yang sholat dapat separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, ya kan? Ala qadri uqulihim, sesuai dengan kekhusyuannya, ya, sesuai dengan tingkat khusyuknya. Nah, bagian-bagian khusyuk itu yang diterima, yang tak khusyuk terbuang. Nah, pertanyaan saya, Bapak sadar nggak sholatnya tadi subuh khusyuk apa enggak? Bisa nggak nilai sendiri? Bisa kan? Tahu nggak kira-kira berapa? Aduh, kisaran kayaknya ini kisaran 1/12 ini dapatnya ini kan gitu kan? Kalau khusyuknya 1/12. Kalau saya tarik ke pengalaman pribadi saya, ini pengalaman pribadi Pak. Ya dulu saya nggak percaya sholat itu bisa khusyuk. Dulu, ya. Setelah saya dalami belajar tasawuf, masuk bersihkan hati dengan zikir, saya apalagi sama guru gitu kan. Sekitar 2 minggu lalu lah, ziarah hidup jumpa sama guru. Tiba-tiba masuk asar suruh jadi imam. Jadi gitu jadi imam, rasanya kita sholat tuh hampir 100% gak berpaling dari Allah hati kita. Wah, mantap ini kan gitu kan. Berarti kan bisa khusyuk itu. Ya. Umar bin Khattab, kalau kita lihat sejarahnya, walaupun dia ditombak, dicucuk Abu Lu'lu, ada nggak riwayat mengatakan dia menjerit waktu dicucuk? Enggak ada kan? Aja lah saking khusyuknya itu. Ali bin Abi Thalib minta tombak dicopot, dicabut dari betisnya, tapi dicabut waktu sholat supaya tidak terasa sakit. Waduh. Ini kalau kita belajar sahabat, luar biasa khusyuk sahabat ini. Nah, bagaimana ilmunya itu? Nah, ilmunya ini nggak ada dibahas di bab fikih. Nggak ada bab khususnya gitu, dia fikih. Jadi kalau kita ngaji fikih nggak ada bab khusyuk, tata cara khusyuk, teknik khusyuk, nggak ada begitu. Susah. Ya, karena khusyuk di dalam fikih itu tidak bahagian dari wajib. Dia syarat khusyuk itu tidak dianggap syarat sah kecuali khusyuk waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, waktu kita ingat itu harus ingat Allah waktu takbiratul ihram. Nah, kalau sudah ingat Allah di situ sudah dianggap sah sholatnya. Tapi yang lainnya itu, maka ilmu fikih dia lebih cenderung kepada untuk mengetahui ibadah kita sah atau batal. Tapi ilmu ruhani, tasawuf, untuk mengetahui ibadah kita makbul, diterima atau tidak. Nah, itulah wilayah ilmu ini. Belajar fikih, belajar untuk mengerti mana yang sah, mana yang batal. Tinggal rukunnya, batal. Belajar ilmu hati, ilmu tasawuf untuk mengetahui sholat kita makbul apa enggak. Bisa kita ketahui? Ya bisa. Kalau udah khusyuk ya makbul lah itu insyaAllah. Karena itu sudah kata Allah sendiri kan. Nabi sendiri yang bilang gitu. Jadi terukur sebenarnya Pak. Terukur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat yang khusyuk ini dia akan menjadi penyejuk mata. Kita akan terasa nikmat, tenang.
Maka Nabi kalau kita susah disuruh sholat kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena memang sholat itu luar biasa. Dia inti zikir, inti amalan itu ada di sholat. Gerakan-gerakan sholat kita itu adalah gerakan seluruh makhluk-makhluk mulia dalam memuji, mengagungkan Allah. Malaikat itu ada yang berdiri bertasbih memuji Allah, tidak pernah jongkok, tidak pernah duduk. Ada yang ruku saja sampai kiamat. Ada yang sujud saja enggak bangun-bangun. Dan gerakan salat itu menggabungkan seluruh cara memuji Allah di alam malakut sana. Jadi seluruh makhluk memuji Allah itu bentuknya itu ada di dalam salat. Ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, ada sujudnya, ada duduk, ada malaikat yang memuji Allah duduk aja. Dan kita menggabungkan semua itu, melakukan itu dalam salat itu. Karena kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Ali langsung pucat mukanya. Ketika ditanya orang, Imam, kenapa kau pucat kali mukamu? Inilah amanah. Inna aranal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala ayyahmilna fa ashfaqna minha wa hamalat insan. Inilah amanah yang dibebankan kepada langit dan bumi, mereka tolak. Inilah amanah yang diamanahkan Allah kepada manusia. Jadi salah satu amanah di situ maksudnya adalah salat. Imam Ali menafsirkan itu. Maka ketika azan dia langsung pucat mukanya. Takut menunaikan amanah, takut salah, takut apa gitu ya. Karena dia menganggap tinggi kali kualitas perintah salat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang khusyuk juga bisa menjadi penebus dosa-dosa. Ya, masalus salawatil khams kama salinah rijarin ghamrin ala babi ahadikum. Kalau kita salat khusyuk bagus seperti kita mandi 5 kali sehari semalam. Maka dosa-dosa di antara salat itu semuanya gugur, khususnya dosa kecil. Nah, itu makanya kata Nabi dalam hadis lain, sebenarnya Allah ingin kamu berjalan di muka bumi tanpa dosa. Ya, Allah ingin begitu. Dengan salat ini kita terhapus dosa kecilnya semua. Karena sebelum salat ada juga wudu yang menghapuskan dosa mata, dosa telinga, dosa tangan. Tapi dosa-dosa kecil Pak ya. Kalau dosa besar ya harus tobat juga. Tantangan khusyuk ini berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila azan dikumandangkan maka setan sambil lari, dengar azan itu lari dia sambil terkentut-kentut agar dia enggak dengar azan itu. Masuk dia ke WC, masuk dia ke apa, tempat temberan macam-macam, tempat kotoran ya. Kalau udah selesai, datang lagi dia dekat. Kalau azan lagi koma, lari lagi. Selesai komat, kembali lagi. Selesai komat, orang berdiri sholat, maka muncullah dia lagi balik. Melintas di antara seseorang wa nafsihi dan dirinya. Ya, dia melintas di antara diri kita dan jiwa kita atau hawa nafsu kita. Melintas itu apa dikatakannya? Udzukur kaza. Udzukur kaza. Jadi dia tahu hawa nafsu kita cenderung kemana. Tadi hawa nafsu kita baru menerima WA. Ya, ada sakit anak kita. Udah, mulai lagi grogotinya. Tuhan aku sakit, jangan kau lama-lama sholat. Nah, cepat sikit, mulai dia. Nanti kalau kau sakit, kau pikir-pikir nanti ke dokter anak yang mana kau pilih. Jangan dokter anak yang kemarin tak sembuh anakmu. Ada 3 langgananmu dokter katanya. Nah, disuruhnya kita mikir dokter, bayangkan dokter anak itu. Disuruhnya ingat ke uzkur kaza, ingat ini. Padahal sesuatu itu belum enggak terlihat, tadi enggak teringat gitu loh. Atau walaupun tadi kita enggak teringat apa-apa, tiba-tiba waktu sholat, nampaknya hawa nafsu kita cenderung kepada mobil. Itulah kemarin gue bilang jangan kau beli mobil yang merah, kau pilih juga yang merah, harusnya putihnya kau beli.
dimunculkannya nyesal jadi mobil pun. Karena baru beli mobil minggu lalu, tapi tadi nggak teringat yang kita mobil. Cuma itulah jagonya setan tuh. Karena setan itu lapisan hati paling luar, hawa nafsu, dia bisa lihat keinginan hawa nafsu. Karena dia bertengger di situ. Yang nggak bisa dia lihat tuh lapisan hati yang dalam sekali, nggak bisa dia tembus. Dia hanya menggoda di dinding hati. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia buat was-was di sudur manusia, di dadanya, di dinding hati, nggak bisa masuk ke dalam dia. Ya. Maka untuk menepisnya ya dengan zikrullah, dia menjauh. Hingga laki-laki tersebut lupa, aduh, tadi berapa rakaat sudah ya? Orang ingat kesana kemari, ya lupa lah. Nah, kalau sudah terjadi begitu, kata Nabi, hendaklah bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Sujud sahwi lah terpaksa. Dan lupa rakaatnya gimana lagi? Sujud sahwi. Saya pernah sholat terasa gak khusyuk. Saya ulangi lagi 2 kali sholat. Boleh gak kan? Kata Imam Al-Ghazali boleh. Kita merasa sholat kita itu gak sah, gak khusyuk. Boleh. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan menutupnya pakai yang sunnah, maka disuruhlah kita sholat qobliyah. Ibaratnya pemanasan dulu Pak, qobliyah dulu. Maka setiap azan, habis azan, sebelum qomat itu kata Nabi ada sholat rawatibnya. Untuk apa? Ya kayak apa istilah kita ini, kayak pemanasan ya, supaya hati itu sudah ke Allah. Dan orang-orang yang hadir sholat Jumat di awal sebelum sholat, pahalanya lebih besar. Karena ketika kita itikaf menunggu sholat, itu sudah dinilai kita sholat, dapat pahala sholat, dan kita sudah mulai mendudukkan hati kita. Maka kalau di dalam ilmu fikih, ini fikih dan tasawuf ada beda sedikit. Kalau dalam fikih, begitu kita berdiri, ya, langsung cepat-cepat takbir, Allahu Akbar. Kalau di dalam tasawuf Al-Ghazali nggak boleh. Kenapa langsung cepat-cepat tarik? Nggak boleh. Hatimu kosongkan dulu dari selain Allah. Begitu dah benar-benar khusyuk ke Allah, baru Allahu Akbar. Nah, kata orang syariat, sahabat dulu nggak kayak gitu. Begitu berdiri langsung Allahu Akbar. Ya mereka senantiasa ingat Allah, hatinya udah duduk. Kalau kita, ya baru keluar dari bengkel tadi, marah-marah sama tukang bengkel, datang zuhur, tiba-tiba masuk zuhur, Allahu Akbar, udah ngajar tadi bapak itu. Kenapa? Hatinya belum ke Allah, dia sudah langsung Allahu Akbar gitu. Maka di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali bilang kosongkan dulu. Nah kalau orang tasawuf itu dia kosongkan dulu hatinya sama Allah, dia agak lama itu, sudah khusyuk dia Allahu Akbar. Kadang-kadang mau setengah menit dia. Tapi kalau sudah mahir lebih cepat. Tergantung hati kita sudah khusyuk belum gitu. Nah, itu bedanya sedikit. Maka mohon maaf, kadang-kadang orang mengikuti sunnah Nabi, sunnah jahir yang ikut. Nabi itu langsung kayak gitu ya. Nabi tak pernah lupa dari Allah Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzukurullah fi kulli ahyani. Adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingat Allah. Ya udah senantiasa ingat Allah, langsung dia dengan Allah. Kalau kita orang awam, itu tadi habis dari bengkel, Allahu Akbar, bengkel dari pasangnya. Nah itu kan. Kenapa? Karena kita belum ke Allah, hatinya masih ke sana. Kita sok-sok selevel sahabat rohani kita gitu. Dan yang kita contoh dari Nabi sahabat jasmaninya, sunnah jahirnya, sunnah batin khusyuknya nggak kecontoh kita. Nah, itulah kadang-kadang kita lalai. Makanya disebut kita perlu belajar sunnah itu 2, jangan yang jahir saja. Sunnah batin itu pun dipelajari juga Pak. Karena kalau sunnah batin nggak dipelajari, keropos. Tahu Bapak keropos? Saya sesudah belajar ilmu rohani, tasawuf secara mendalam, saya merasa nikmat.
Dan mohon maaf, kalau kita berimam sama seorang imam pun itu terasa hati imam itu hidup khusyuk apa enggak. Itu terasa Pak, getarannya di hati kita. Idza dzukirallahu wajilat qulub. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Kan terasa kita gemetar apa enggak kan? Kalau orang baca Quran. Iya kan? Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mereka meneteskan air mata karena mereka melihat yang nyata, yang hak Allah Ta'ala. Tara ayunahum tafidu minad dam'i. Netes air mata Pak. Itu ciri-ciri orang khusyuk. Kadang menetes air matanya, kadang merinding, ya gemetar hatinya. Juluduhum, kadang sampai ke kulitnya gemetar. Itu disebut Al-Quran begitu. Ya. Yang begitu. Bahkan Bapak pun bisa menilai. Coba saya baca misalnya. Saya baca 2-3 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dengar pakai hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. 1. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Enak mana? Walaupun yang ke satu itu jelas tegas suaranya, tapi enggak nusuk di hati Pak. Tapi yang kedua itu terasa itu di hati. Nah, makanya kalau kita belajar ilmu hati, ilmu rasa yang disebut itu, gampang itu bedainya Pak. Bapak sendiri bisa bedainya. Enggak pakai dukun, enggak pakai rama-rama, orang bisa terasa kok. Bapak bisa bedain cabai sama garam? Bisa bedain gula sama manis madu? Bisa? Bisa. Bisa dibedain Pak. Ya, maka supaya hati hidup, biasakan kita menghayatinya. Semuanya, zikir pun gitu. Maka salah satu cara khusyuk di buku ini banyak sekali dibuatnya. Salah satu tazkiyatun nafs itu disebutnya. Kalau di sini disebutnya supaya bisa khusyuk apa? Yang pertama kata beliau adalah mengenal Allah. Yang kedua mengobati kekerasan, penyakit dan kelalaian hati. Lembutkan hati kita, jangan keras. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak kan? Nah, jadi kalau zikir gitu, kalau zikir sendiri aja kita nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak setuju zikir jemaah, zikir sendiri aja, tapi lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan jangan begitu, keluar dia. Dia ada teknisnya masing-masing. La ilaha illallah, rindu kita memandang wajah Allah, itu kan wajah aslinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salawat, menggeburung hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Merinding di dalam itu Pak. Muncul langsung kerinduan itu kalau sudah hidup hati kita. Ya. Merinding kita dalam itu. Rindu pengen jumpa Rasulullah SAW. Kadang kita merasa Rasul itu seperti depan kita. Ya. Mohon maaf saya ceritain dikit. Kadang saya waktu sholawat gitu, rame-rame sama kawan-kawan, kadang gitu ya, saking khusyuknya, rindunya, kayak ada yang belai kepala saya gitu. Bulan lalu
Kayak angin dia yang mulai. Coba siapa tuh? Ya, saking rindunya hati itu ke Rasulullah SAW. Sampai begitu Pak. Memang dalamannya harus itu diaktifkan bahasanya, dilembutkan. Melembutkannya ya dihayati. Dihayati dia. Bacaan itu dihayati. Maka kalau Al-Ghazali diringkasnya cara khusyuk itu hati hadir, hudurul qalbi, hatinya ke Allah. Kenal kita dengan Allah. Memang Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, Pak, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan liya'budun? Liya'budun artinya liya'rifun, supaya mereka mengenaliku. Ibnu Abbas pun dalam satu riwayat mengatakan arti liya'budun liya'rifun, mengenali Allah. Kenapa? Ya kalau enggak kenal kita sama Allah, bagaimana kita mau khusyuk? Enggak tahu kita siapa yang kita sembah. Bapak tahu enggak siapa yang Bapak sembah? Tahu enggak siapa yang Bapak sembah? Allah. Gimana Allah? Hah? Coba Bapak jelasin. Bapak memahami Allah itu macam mana? Zatnya itu bagaimana Bapak paham? Kalau Bapak gimana? Makrifat sifat Ar-Rahmanur Rahim, pengasih penyayang kata Bapak. Bapak gimana memahami zat Allah itu yang Bapak sembah itu? Hah? Cuman Ustaz. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita enggak belajar tasawuf mendalam, enggak kenal kita sama zatnya. Makrifatnya sampai makrifat sifat. Tapi kalau kita belajar makrifat zat, ngerti kita zatnya itu mana. Makrifat zat yang Bapak bayangkan Allah itu mana? Sampai di mana Bapak kenal Allah itu? Karena itu membantu khusyuk. Subhanallah. Coba rasakan. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Gimana rasanya? Hah? Ngantuk? Tahu kenapa ngantuk tadi? Hah? Menyentuh. Saya kira ngantuk. Bayangkan kalau saya baca gini. Subhanallah walhamdulillah. Sakit enggak kepala? Bising kan? Maka jangan heran kalau ada orang ajan, orang marah. Ya kena naik ke kepala Pak. Enggak ingat Allah dia. Di sini buatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit enggak kepala? Makin tenang enggak hidup kita? Stres. Allahu Akbar, getar kita. Jelek-jelek suaranya, kalau hidup hatinya masih terasa nikmat Pak. Iya. Saya belajar Qori enggak mahir-mahir di Qori. Akhirnya belajar di Ciciki. Cerdas cermat, jadi juru bicara. Menghafal ayat banyak. Qori enggak berbakat suara saya. Tapi kalau saya baca Fatihah terasa nikmat. Saya rasakan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nikmati enak.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa saya nikmati daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keras, lantang, tapi sakit kepala kita. Di mana itu dipelajari? Di ilmu hati, ilmu rasa. Kalau mau kuat boleh, tapi hadir hati itu kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap dari hati, Pak. Tidak seperti orang menjerit. Allah, 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 Allah. Tapi orang enggak belajar tasawuf, enggak suka berzikir dengan lafaz mufrad. Kenapa? Dia belum dapat rasa. Kalau orang belajar tasawuf, dia zikir, kalau la ilaha illallah kok lama kali, hati itu mau kencang dia mandang Allah langsung. Allah, 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 Allah. Langsung Allah dia sebut. Karena hatinya sudah terbiasa, sudah kencang zikirnya. Kalau belum terbiasa, apa nih Allah Allah nih? Susah kali memahaminya juga lafaz mufrad. Maka sebagian ulama mengatakan enggak bolehkan lafaz mufrad. Ya karena memang bertingkat itu Pak rohani kita itu. Padahal lafaz Allah itu ya lafzul jalalah. Lafaz kalau bahasa sebagian ulama itu ismul a'zam, nama Allah paling agung. Kenapa? Ya Rahman, Rahman, ya Rahman boleh. Kenapa Allah enggak boleh? Kalau mau kita logikakan kan? Menyebut nama sifat boleh, nama zat kok enggak boleh? Allah itu kan nama zat, Ismul Azam. Nama paling agung. Kita memandang dia Allah, Allah, Allah. Kenapa enggak boleh? Nah. Pak Ishak, boleh enggak nyebutnya misalnya? Enggak datang pula Pak Ishak kan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau orang memahaminya. Ada dalilnya, ada juga. Dalam hadis sahih kan disebut la taqumus saah hatta yaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah binasa. Artinya zikir Allah itu boleh. Maka bilalkan zikirnya mufrad. Ahad, 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 ahad. Nah, langsung dia lihat kan ahad itu kan lagi disiksa. Kalau la ilaha illallah lama kali, hati itu gerakannya lama. Dia kan hati itu cepat geraknya. Allah, 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 makin cepat nanti. Katanya kan. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Itu kan nama dia. Kata ganti. Makin cepat lagi. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Lapasnya kan lapas Quran. Ya. Tapi kalau kita tak paham, tak usah diamalkan. Saya juga dulu gitu. Zikir hu ini apa ini zikir hu? Enggak ngerti saya. Aneh kali dia rasa zikir. Tapi saya sudah rasa dekat kali ke Allah itu nikmat. Zikir itu enak Pak. Zikir itu menghampir zat. Baru kembali nanti ke Abdul Zikri. La ilaha illallah. Setelah hu nanti ke la ilaha illallah lagi baliknya. Ujungnya ke la ilaha illallah. Tapi makna la ilaha illallah di awal tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makna la ilaha illallah di alam ma'rifat, la ilaha illallah tidak ada yang mewujud kecuali zatnya. Semua yang ada ini hanya yang ditampilkan, diadakan Allah. Kayak hologram dimunculkan dia. Hakikatnya kita ini enggak ada. Maka kullu syai'in halik illa wajh. Semua yang berbentuk binasa kecuali wajahnya. Wajahnya di situ kata Ibnu Abbas, tafsir Abbas adalah zatnya.
Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada zat Allah. Itu takwil Ibnu Abbas. Ahli ilmu yang mentakwil, bukan saya. Jadi kemanapun kita hadapkan wajah kita, itu ada zatnya. Kenapa? Wallahu muhitum bikulli syai'. Zat Allah itu meliputi segala-galanya. Di situ disebut Allah langsung nama zat. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allahu nurus samawati wal ardh. Itu sifat zat namanya. Allah itu cahaya. Cahaya kalau sudah menerangi dia liputi semuanya. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman bukan Allah. Ar-Rahman itu nama sifat. Bukan nama zat. Maka orang yang mengatakan zat Allah duduk di arsy, keliru. Nah, kalau dia bertempat di langit, keliru. Itu bukan nama zat. Zatnya itu meliputi. Sifat Ar-Rahmannya yang istawa alal arsy. Maka ditafsirkanlah nanti istawa itu oleh sahabat, ada sedikit perbedaan gitu ya. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salat khusyuk ini kita harus kenal Allah, makrifat, kalau bisa makrifat zat, kalau enggak makrifat sifat. Paham makna tafahum yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di tingkat awal Bapak nikmatin aja itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, pengasih penyayang Kau ya Allah. Nikmatin aja. Nangis mandang Allah itu nikmat. Ya. Nangis syariat keluar air mata kita. Nangis hakikat di dalam yang menangis. Air mata enggak keluar, tapi dalam itu gemuruh rindu, nangis dia hati itu. Lalu muncul tafahum, paham kita maknanya. Nah, tapi kalau maknanya jangan kita larut. Baca Al-Fil nanti, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau tak menyaksikan bagaimana Allah bertindak kepada pasukan gajah? Dibayangkannya pula lah gajah Sumatera paling besar. Kemarin aku dari kebun binatang besar-besar gajah itu. Bukan begitu maksudnya. Kita ambil maksud ayat. Maksud ayat apa? Betapa hebatnya Allah Ta'ala, pasukan gajah pun dihancurkan Allah hanya dengan mengutus satu jenis binatang dari surga. Luar biasa. Hanya mengutus satu virus ke bumi, dunia menjadi porak-poranda. Baru satu virus Pak. Ya, Allah. Kekuasaan Allah. Jadi kita ambil maghzanya. Maghza itu isinya, hikmahnya. Jadi ada ketika kita ambil maghzanya muncul haibah. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gemetarlah kita. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Hati kita dalam gemetar. Ya. Jangan bayangkan gajahnya. Itu cara tafahumnya begitu. Maksud disebut tafahum. Baru muncul ta'zim, mengagungkan Allah, haibah, Allah merasa hebat. Baru muncul haya, raja harap ke Allah. Yang terakhir muncul haya, malu. Ini kalau model versi Imam Al-Ghazali. Ada dalam hati kita 66 itu. Itu ciri-ciri khusyuk. Ya. Kalau bahasa saya, khusyuk itu kalau salah satu guru saya nyebut, ini calon istri kita, ini orang tuanya, kita mau melamar, dan 6 bulan kita jumpa, udah lama aja lah payah-payah daripada putusan dia, rindu banget Pak, ngobrol, gimana Pak? Saya sudah tekad mau melamar Bapak, itu terserah saja, anak sudah setuju. Udah itu ngobrol, ya udah kita mulai caranya tengah sekian begini. Oke siap, oke gimana gini cerita. Tuang meledak sana. Oh udah rindu banget ya. Dengar nggak meledak? Dengar. Datang calon istri kita, Mas itu ada meledak sana. Udah nggak usah diurusin. Ada yang ngurus, kita ngobrol aja begitu. Belum selesai.
Ya kan? Ada yang ngurusin asyiknya ngobrol itu Pak. Bapak kalau Bapak pernah jatuh cinta. Kalau nggak pernah nggak bisa diceritain. Kalau pernah jatuh cinta, ya coba aja jumpa sama orang yang dicinta diri itu. Cuma rasanya. Itu baru makhluk Pak. Ya? Baru makhluk. Kalau Allah lebih lagi kan. Maka kata ulama kalau orang dia tidak bisa menikmati ibadah, itu bisa dipastikan hatinya sakit. Kalau dia nggak bisa menikmati ibadahnya, hatinya sakit. Dan salah satu ajab ruhani yang orang sering nggak tahu, hilangnya kenikmatan beribadah. Itu azab sebenarnya Pak bagi orang beriman. Tapi banyak orang nggak sadar dia diazab. Kita diazab kalau fisik kita yang sakit. Sering kita merasa gitu kan? Tapi kalau nggak nikmat ibadah, saya Pak kalau nggak nikmat ibadah benci kali saya. Hati ini kok bisa gini gitu. Makanya kalau nggak khusyuk saya ulang sholat saya itu. Oh jadi apa ini kok bisa begini nggak khusyuk? Langsung apa kita langsung tawajuh bahasanya. Habis sholat langsung tenangkan hati ke Allah terus. Ada masalah apa? Supaya hati itu fokus dia lagi. Dan itu memang harus dilatih. Maka dianjurkan kita iktikaf sesudah subuh sampai terbit matahari. Iktikaf itu ganti daripada, kalau saya memahaminya, itu ganti dari syariat tahanus di Gua Hira. Nah, jadi iktikaf itu melatih hati hanya ke Allah Pak, gini, diam aja gitu. Terserah mau berlapas diam, pokoknya macam mana yang paling nikmat cara zikir ke Allah, itulah Bapak lakukan. Zikir mana yang paling nikmat? Istighfar paling nikmat istighfar. Sholawat paling nikmat sholawat. Tasbih paling nikmat subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Dinikmati. Maka kalau Nabi bilang, kalau kamu baca Quran, ya hayati, menangislah sampai kau menangis. Kalau nggak bisa menangis, paksa dirimu supaya menangis. Disuruh Nabi Pak dipaksa hati itu kalau keras, supaya dia nangis. Nah, dipaksa dia sampai dia tunduk betul khusyuk. Dan yang terakhir Allah Taala mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Hei orang beriman, apakah sudah datang waktunya hati kamu tunduk khusyuk kepada Allah? Kalau sederhananya, bahasa bebasnya, hei orang beriman, kamu kok ibadah, sholatnya, zikirnya kok belum khusyuk? Ada apa sih? Udah berapa lama masuk Islam? Belajar agama berapa lama? Umurmu udah berapa puluh tahun? Belajar agama 40 tahun, 50 tahun, ibadah 40 tahun, 50 tahun. Kok gak khusyuk-khusyuk? Kapan lagi khusyuknya? Udah mau mati tuh. Nah, itu teguran Pak sama Allah Ta'ala. Kalau saya memahaminya itu sederhana ayatnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kira beriman apa belum datang? Kok masih belum datang masanya bagimu hatimu itu khusyuk? Kapan lagi? Jadi kau belajar agama 40 tahun ini kemana aja? Kau gak khusyuk-khusyuk ibadahmu? Ya, kau ngaji, kau baca Quran, kau gak bisa khusyuk-khusyuk ibadahmu? Apa masalah? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya masalahnya masalah hati. Karena khusyuk itu hakikatnya ada di hati. Ya bersihin hati itu Pak. Ya. Coba kita baca sama-sama syahadat. Ayo ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Bapak-bapak. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayati biar hidup hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo ikuti Pak.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu dihayati, baru nanti Bapak rajin zikir la ilaha illallah, rajin sholawat, biar hidup. Zikir itu yang kita pahami, dia ada 3 yang paling hebat itu puncaknya. Istighfar, bersihkan hati. La ilaha illallah, bersihkan iman tauhid, Abdul Zikr. Kemudian sholawat, lembutkan hati, menghidupkan hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam spiritual, menghidupkan nur Muhammad yang ada dalam hati kita. Ya. Kalau dalam syariatnya, menumbuhkan rasa rindu kecintaan kepada Nabi. Kalau sudah cinta ke Nabi, Nabi itu adalah tangga terdekat menuju Allah, untuk dekati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia, Umar bin Khattab pun disebut Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman sempurna iman kalian sampai kalian mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari diri kalian. Ya Rasul, aku mencintaimu, tapi aku lebih cinta kepada diriku dari dirimu. Belum sempurna imanmu. Kalau bahasa kita kan, akhirnya dia koreksi hatinya. Ya Rasul, sekarang aku lebih mencintai Allah dan engkau daripada dirimu sendiri. Itulah yang benar, baru sempurna iman. Ya. Hidupkan itu salawat. Salawat. Kalau kita tidak suka dengan salawat Jibril, ya, salawat Jibril kan beda dengan salawat yang diajarkan Nabi. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu salawat Jibril. Atau enggak suka kita dengan salawat yang lain-lain, naria salawat ini, ya salawat yang diajarkan Nabi aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah sampai situ aja. Enggak usah terus ya. Allahumma sholli ala Muhammad, kalau enggak pakai sayyidina. Sampai situ aja. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, tambah boleh. Ya. Makanya sebenarnya sholawat itu menghidupkan hati, Pak. Saya terus terang, bukan saya untuk macam-macam. Saya kalau dengar orang selawat langsung merinding saya. Ya, langsung merinding. Kadang langsung nangis, pingin jumpa Rasulullah SAW. Jumpa yang aslinya. Ya, langsung nangis kita tuh, Pak, merinding. Enggak bisa enggak. Karena memang kita rindu jumpa sama dia kan. Betapa wajahnya itu sangat indah, betapa wajahnya sangat lembut, luar biasa. Enggak ada yang mengimbanginya. Nabi Yusuf belum ada apa-apanya, Pak, kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, ya kalau kita salawat apapun dibaca orang merinding kita, karena di situ ada Nabi Muhammad disebut. Ya. Salatullah, salamullah, katanya kan, merinding juga kita. Ada Rasulullah disebut itu. Ala toha Rasulillah. Karena ada ulama menafsirkan toha di situ nama Nabi, nama Rasul. Baik, saya kira itu saja pengantarnya untuk sholat khusyuk. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan. Khusyuk itulah adalah hati, maka perbarui hati, kuatkan ketarikan hati kepada Allah. Dan ketika kita khusyuk, akal kita itu nanti standby, Pak. Tidak boleh mikir yang lain ke sana kemari. Khusyuk itu bukan konsentrasi. Ya. Khusyuk itu bukan konsentrasi. Jadi khusyuk itu akal kita paham makna yang dibaca, tapi yang merasa hati kita. Rasa itu adalah satu-satunya alat penghubung kepada zat Allah Ta'ala. Rasa bertuhan. Ya. Jadi rasa itulah yang menghubungkan kita ke Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi rasa itulah menghubungkan kepada zatnya. Yang zatnya itu tidak berbentuk, tidak berubah, tidak berwarna. Liput dia, meliputi segala-galanya. Maka khusyuk itu akal paham, hati merasa.
menghubungkan rasa itu, rasa bertuhan itu ke Allah Ta'ala. Maka muncullah rasa dekat. Kalau udah muncul rasa dekat ke Allah, ya kayak ngobrol lah kita sama Allah. Kalau sudah kayak ngobrol, ya langsunglah nyampe didengar. Bacaan kita, doa kita didengar, pasti dikabulkan. Cuma cara ngabulkannya ada yang cash, ada yang ditukar dengan yang lebih baik. Gitu-gitu aja tuh Pak. Tapi kabulnya pasti. Gak bisa tidak. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti ku kabulkan. Allah jujur atau pendusta? Jujur, gak pernah Pak. Dia ngomong sendiri. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, pasti kabulkan.